Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aiza Nurhanifah dari kelas 2025E dengan NIM terakhir 144. Jadi di sini saya akan menganalisis video yang sudah saya upload di YouTube dan juga menanggapi komentar-komentar yang disampaikan di video tersebut. Jadi tujuan video tersebut adalah untuk mengkampanyekan kesadaran berbahasa, terutama di generasi muda pada zaman sekarang. Karena saya mengambil tema atau judul bahasa gaul dan eksistensi bahasa Indonesia baku, yang dimana bahasa gaul pada zaman sekarang itu marak sekali digunakan, atau di kehidupan sehari-hari itu sudah banyak yang menggunakan itu. Jadi tujuan saya menyampaikan tema tersebut agar generasi muda sekarang itu tidak lupa dengan bahasa Indonesia baku, meskipun mereka sudah menggunakan bahasa gaul itu di kehidupan sehari-hari. Dan juga di video tersebut berpendapat bahwa bahasa gaul itu boleh digunakan asal kita tahu dengan siapa, di mana, dan kapan menggunakan bahasa gaul tersebut. Misalkan contoh kita berbicara dengan dosen atau orang tua kita atau kakak tingkat kita menggunakan bahasa gaul. Itu selain tidak sopan juga, itu juga mungkin mereka nggak paham apa yang kita sampaikan. Kalau kita misalkan ke teman sebaya kita, itu juga pasti ngerti gitu. Kalau misalkan kita dengan dosen, kakak tingkat, atau orang tua, mereka belum tentu paham apa yang kita katakan. Jadi itulah pentingnya dengan siapa kita berbicara, dengan di mana kita berbicara, dan kapan kita berbicara bahasa gaul, agar mereka paham apa yang kita sampaikan, kata-kata yang kita sampaikan kepada mereka itu, agar tidak ada kesalahpahaman gitu. Di video tersebut juga menjelaskan kita harus menghargai bahasa Indonesia baku dan menghormati bahasa nasional kita. Karena apa? Karena kalau kita sudah kebiasaan dengan bahasa gaul, kita jadi lupa bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan benar itu bagaimana. Jadi di video kampanye tersebut sudah cukup mengedukasi para generasi muda sekarang agar berbahasa yang baik, benar, dan sopan, dengan siapa berbicara, kapan tempat berbicara yang baik dan sopan, ada tempat berbicara yang di tempat yang formal atau informal gitu. Jadi kita tahu gitu gimana kita berbahasa yang baik dan benar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan reaksi penonton atau komentar yang dilontarkan di video tersebut. Nah, video tersebut itu mendapat komentar yang lumayan banyak juga. Hampir semuanya setuju dengan pendapat di video tersebut, yang dimana bahasa gaul itu boleh tetap dipakai, tapi kita harus tahu dengan siapa kita berbicara, di mana, dan kapan. Nah, tapi lagi-lagi ada satu pendapat atau menambahkan itu seperti ini. Nah, itu komentarnya kurang lebih sama dengan apa yang dikatakan di video tersebut. Pokoknya bahasa gaul ataupun bahasa baku harus tahu dan paham saat ngomong, saat sama siapa, di mana gitu. Jadi kita Nah, dari pendapat itu juga jadi menambah pandangan mereka tentang pentingnya menjaga bahasa Indonesia agar tidak kehilangan makna aslinya, dan tetap kita paham satu sama lain apa yang dikatakan orang tersebut. Dari sini juga kita bisa lihat bahwa pesan dalam video tersebut diterima dengan baik oleh penonton dan berhasil menimbulkan diskusi yang positif, dan juga menambah wawasan juga, menerima pendapat-pendapat yang mungkin kurang sejalan, jadi bisa diselaraskan juga. Jadi di sini saya juga membacakan kelebihan dari video tersebut. Jadi pertama, topiknya itu relevan dengan kehidupan anak muda saat ini. Jadi video tersebut itu relevan dengan kehidupan saat ini, yang dimana keseharian anak muda sekarang berbicara dengan bahasa gaul gitu kan. Jadi menarik untuk anak-anak remaja yang mungkin nggak ngerti dengan bahasa Indonesia baku yang baik dan benar, lama-lama ada kesadaran untuk memperbaiki perkataannya tersebut. Terus kedua, durasinya tidak terlalu lama, hanya 5 menit. Jadi menurut saya untuk anak muda pada zaman sekarang yang kadang sedikit kurang menarik melihat suatu konten edukasi gitu ya. Yang ketiga, pesan kampanyenya jelas dan mudah dipahami, yang dimana saya juga menampilkan poster di situ. Dan yang paling penting, video ini berhasil membangun kesadaran dan dukungan dari para penonton, dan komentar-komentar yang disampaikan tadi itu juga merupakan dukungan dari penonton. Jadi lalu ada kekurangan atau saran perbaikannya. Yang pertama, kayak dari sisi visual dan audio, saya sadar akan lebih menarik ditambahkan gambarnya lebih banyak. Meskipun di situ saya sudah menambahkan gambar-gambar, tapi tetap saja di gambar tersebut itu kurang menarik karena monoton, atau seperti menambahkan juta percakapan atau sedikit animasi, agar para kalangan remaja ini lebih tertarik lagi dengan video edukasi tersebut. Dan itu juga ada kurang interaktif, kayak seperti contohnya, coba di komentar itu kayak tulis contoh kalimat baku favoritmu di kolom komentar. Nah, seperti itu. Dengan contoh seperti itu membangun interaksi antara
Dengan begitu interaksi antara pembuat video dan penonton juga lebih interaktif, seperti kayak gitu, kayak contoh kalimat baku favorit kalian di kolom komentar. Dengan begitu penonton juga kayak menarik gitu, kayak apa sih bahasa baku favorit saya gitu, langsung mereka itu langsung mengetik, dan juga adanya interaksi di situ, dan juga komentarnya pasti lebih banyak dan juga menarik bagi penonton gitu. Jadi seperti itu analisis dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.